Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran pemerolehan bahasa pada mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Untuk pada minggu ini, yakni materinya terkait pemerolehan bahasa yang terdapat 2 poin. Yang pertama, pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa. Untuk pemerolehan bahasa nanti akan disampaikan oleh saya sendiri, Septian Nulitasari, dan perkembangan bahasa akan disampaikan oleh rekan saya, Alnasya Syawa. Langsung saja kita ke materinya. Pemerolehan bahasa. Hakikatnya, bahasa merupakan sarana komunikasi, yang berarti alat komunikasi yang menyampaikan isi pikiran atau perasaan melalui simbol-simbol maupun lambang-lambang. Alat komunikasi atau bahasa ini dapat dijadikan sebagai alat mengenal diri antar manusia, alam, ilmu pengetahuan, maupun nilai moral dan agama. Bahasa ini merupakan aspek penting dalam proses perkembangan siswa di sekolah dasar. Pembelajaran bahasa merupakan sebuah proses dalam pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa merupakan satu kesatuan yang berbeda. Pemerolehan bahasa bersifat natural, yang dimana proses kepemilikan bahasanya tanpa melalui proses belajar. Lalu, pembelajaran bahasa yakni bersifat formal yang terjadi di dalam kelas, yakni kepemilikan bahasanya melalui sistem pengajaran. Pemerolehan bahasa sendiri terjadi secara tiba-tiba atau mendadak, yang berarti pemerolehan bahasa terjadi secara alamiah karena adanya stimulus dan respon mulai dari tahap menyimak dan berbicara, atau dapat dikatakan anak melakukan peniruan atau menirukan dan kemudian dikembangkan. Lalu selanjutnya ada teori pemerolehan bahasa pada anak. Pemerolehan bahasa adalah proses-proses yang berlaku di dalam otak seorang anak ketika memperoleh bahasa ibunya. Proses-proses ketika anak sedang memperoleh bahasa ibunya terdiri dari 2 aspek. Yang pertama, aspek performance yang terdiri dari aspek-aspek pemahaman dan pelahiran. Kedua, aspek kompetisi, yakni proses-proses pemahaman melibatkan kemampuan mengamati atau kemampuan mempersepsikan kalimat-kalimat yang didengar, sedangkan pelahiran melibatkan kemampuan melahirkan atau mengucapkan kalimat sendiri. Kedua kemampuan ini apabila telah betul-betul dikuasai seorang anak akan menjadi kemampuan linguistiknya yang diambil dalam Mariska Wardani tahun 2019. Menurut Stork dan Winowson 1974 dalam Mariska Wardani 2019, pemerolehan bahasa dan akuisisi bahasa adalah suatu proses anak-anak mencapai kelancaran dalam bahasa ibunya. Sedangkan menurut Lyons dalam Mariska Wardani 2019, pemerolehan bahasa adalah suatu bahasa yang digunakan tanpa kualifikasi untuk proses yang menghasilkan pengetahuan bahasa pada penutur bahasa. Berdasarkan kesimpulan dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa bahasa manusia telah dilengkapi sesuatu yang khusus dan secara alamiah untuk dapat berbahasa dengan cepat dan mudah. Miller dan Chomsky pada tahun 1957, Kuntarto menyebutkan LAD atau Language Acquisition Device, yang intinya bahwa setiap anak telah memiliki LAD yang dibawa sejak lahir. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa, yakni ada 4: biologis, lingkungan masyarakat, intelijensi, dan motivasi. Pada faktor biologis, terdapat perangkat biologis yang menjadi peran dasar yang sangat penting dalam pemerolehan bahasa. Perangkat biologis yang menentukan anak dapat memperoleh kemampuan bahasanya ada 3, yaitu otak, alat dengar, dan alat ucap. Lalu, jika terdapat gangguan pada salah satu dari ketiganya akan sangat menghambat bahasa anak. Lenners 1975 dalam Cahyono 1995 membuktikannya melalui penelitian yang dilakukan terhadap anak-anak tunarungu, lemah mental, dan tunawicara. Dari kajiannya mengenai anak-anak tunarungu, Lennerberg menemukan fakta berikut. 3 bulan setelah dilahirkan, anak-anak tunarungu dapat menghasilkan bunyi-bunyi yang sama seperti anak-anak yang normal.
Dari bulan keempat hingga bulan ke-12, hanya sebagian bunyi yang mereka hasilkan sama dengan anak normal. Setelah itu, bunyi-bunyi yang mereka hasilkan lebih terbatas daripada bunyi-bunyi yang diproduksi anak yang berpendengaran normal. Lalu yang kedua, faktor lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan masyarakat menjadi faktor utama dalam pemerolehan bahasa. Seorang anak dalam memperoleh kemampuan berbahasanya, yakni memerlukan orang lain untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Jika anak dengan sengaja dicegah untuk mendengar sesuatu atau menyampaikan kemampuan bahasanya, itu seorang anak tidak dapat memiliki kemampuan berbahasanya. Bahasa sendiri didapat dalam lingkungan yang menggunakan bahasa, bukan dari genetik atau keturunan. Lalu selanjutnya ada faktor intelijensi. Faktor intelijensi yaitu daya atau kemampuan anak dalam berpikir atau bernalar, atau bisa didefinisikan sebagai kemampuan seorang anak dalam memecahkan suatu masalah. Pemahaman tentang intelijensi seseorang hanya dapat disimpulkan melalui perilakunya saja. Lalu yang keempat, faktor motivasi. Pada faktor motivasi terdapat dua sumber, yakni dari dalam dan dari luar dari anak tersebut. Dari dalam, anak akan belajar bahasa karena kebutuhan dasar yang bersifat seperti lapar, haus, perhatian, dan kasih sayang, yakni guna mewujudkan kepentingan dirinya sendiri. Lalu dari luar, anak akan merasakan bahwa komunikasi bahasa yang dilakukannya membuat orang lain senang dan bergembira, sehingga pada interaksi antara anak tersebut dengan orang tersebut akan mendapatkan respon yang baik atau pujian dari orang tersebut kepada anak. Lalu kondisi ini memacu anak untuk belajar dan menguasai bahasanya lebih baik lagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dimulai dari proses pembelajaran, proses peniruan bunyi maupun suara tanpa adanya arti yang kemudian diikuti pengucapan. Suku kata atau penyusunan kalimat secara sederhana maupun dari berlanjut pada kalimat yang lebih kompleks dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Kemudian ada faktor utamanya, yaitu proses jadi matang atau proses aktifnya alat komunikasi, organ komunikasi yaitu mulut, otak, dan alat ucap. Kemudian ada proses belajar, yaitu melalui peniruan kata yang didengar. Lalu ada faktor-faktor ini dapat menyebabkan berlangsungnya dari bayi sampai mana masa SD berlanjut, kemudian mampu memberikan kalimat yang lebih sederhana menjadi serta menyusun lalu memberikan pertanyaan. Kemudian ada perkembangan bahasa anak usia SD berdasarkan umur. Ada 6 tahun yaitu sering mengoceh dan sering berbicara, tak ada henti. Kemudian ada anak 7 tahun lebih suka menulis sebuah cerita dan menceritakan sebuah cerita, terutama dongeng maupun cerita yang didengarnya atau khayalan lainnya. Kemudian ada anak usia 8 tahun menceritakan cerita lucu dan memberikan teka-teki kepada lawan bicara. Kemudian ada anak 9-10 tahun sangat menyukai berbicara. Kemudian ada anak usia 10-12 tahun lebih suka mampu berargumentasi. Tugas pokok kemampuan bahasa yang saling berhubungan dengan yang lainnya, yaitu ada pemahaman, ada pengembangan pembendaharaan kata, kemudian ada penyusunan kata menjadi kalimat ucapan.